Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Uci Febriasvianti dengan NIM H0512111045 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peta Kendali C menggunakan pendekatan Bayesian pada pengendalian kualitas produk. Dengan pembimbing utama saya, Dr. Erna Tri Herdiani SSI MSI. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah untuk menyampaikan beberapa pokok bahasan, di antaranya pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Bagian pendahuluan ini, saya akan memaparkan latar belakang, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Latar belakang. Pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia terus tumbuh dari segi jumlah perusahaan dan ragam produk yang diproduksi. Data dari BPS tahun 2023 menunjukkan ada lebih dari 32.000 perusahaan manufaktur skala menengah dan besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan ini membawa dampak signifikan, yaitu meningkatnya persaingan antar perusahaan. Di sisi lain, konsumen sekarang memiliki lebih banyak pilihan produk di pasar. Dalam situasi ini, penelitian Alifka dan Apriliani 2024 menggarisbawahi bahwa kualitas produk menjadi salah satu faktor utama yang sangat krusial dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, bagi perusahaan, menjaga dan meningkatkan kualitas produk secara konsisten bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan agar mereka bisa bersaing secara berkelanjutan, dan upaya ini harus didukung oleh sistem pengendalian kualitas yang efektif. Meskipun perusahaan telah merancang proses produksi dengan sangat baik, pada kenyataannya masalah kualitas masih sering ditemukan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti bahan baku yang mutunya kurang baik, keterampilan operator yang tidak seragam, atau bahkan kondisi mesin yang kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sebuah sistem pengawasan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses produksi sejak dini, sebelum masalah menjadi besar. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah pengendalian kualitas statistik. Pengendalian kualitas statistik adalah serangkaian kegiatan sistematis yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan proses produksi secara berkelanjutan. Dengan pengendalian kualitas statistik, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini juga memungkinkan untuk melakukan evaluasi dan tindakan korektif sehingga kualitas produk dan efisiensi produksi dapat terus terjaga. Dan alat utama yang paling sering digunakan dalam pengendalian kualitas adalah peta kendali. Peta kendali adalah alat visual yang sangat penting yang fungsinya untuk memantau dan mengevaluasi apakah suatu proses produksi berada dalam kondisi terkendali. Cara kerjanya adalah dengan menetapkan batas-batas kendali. Jika data yang kita amati keluar dari batas tersebut, maka ada indikasi bahwa proses sedang mengalami penyimpangan atau berada di luar kendali. Secara umum, peta kendali terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu peta kendali variabel, di mana peta ini digunakan untuk data yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti panjang, berat, dan diameter produk. Yang kedua, peta kendali atribut yang digunakan untuk data yang bersifat kategorikal, seperti menghitung jumlah cacat pada produk. Dalam penelitian ini, akan fokus pada salah satu jenis peta kendali atribut, yaitu peta kendali C, yang secara spesifik digunakan untuk memantau jumlah cacat dalam setiap unit pengamatan. Peta, peta kendali C adalah jenis peta kendali atribut yang dirancang untuk memantau jumlah cacat atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam setiap unit sampel yang ukurannya konstan. Pendekatan klasik dalam peta kendali ini mengasumsikan bahwa jumlah cacat yang terjadi mengikuti distribusi Poisson. Parameter lambda di sini adalah rata-rata jumlah cacat per unit yang biasanya diestimasi dari data historis. Meskipun efektif, pendekatan klasik memiliki keterbatasan, salah satunya ketika rata-rata jumlah cacat yang sangat besar. Dalam kondisi ini, kinerja peta kendali menjadi kurang sensitif dan seringkali terpengaruh oleh ketidakpastian dalam estimasi parameter lambda. Akibatnya, peta kendali klasik bisa memberikan sinyal yang salah yang dikenal sebagai false alarm. Artinya, peta kendali menunjukkan bahwa ada masalah, padahal proses sebenarnya masih dalam kendali. Tentu saja ini dapat menyebabkan perusahaan melakukan penyesuaian yang tidak diperlukan yang berujung pada pemborosan sumber daya dan biaya. Untuk mengatasi keterbatasan itu, dapat digunakan pendekatan Bayesian. Perbedaan mendasar antara pendekatan klasik dan Bayesian terletak pada sumber informasi yang digunakan. Dalam pendekatan klasik, kesimpulan sepenuhnya didasarkan pada data sampel yang dikumpulkan. Sebaliknya, pendekatan Bayesian menggabungkan informasi dari data sampel dengan pengetahuan awal mengenai parameter yang disebut sebagai distribusi prior. Gabungan dari data sampel dan pengetahuan awal.
Ini menghasilkan distribusi posterior. Hasilnya, estimasi parameter dengan pendekatan Bayesian menjadi lebih stabil dan akurat, terutama ketika berhadapan dengan data yang sangat terbatas dan memiliki ketidakpastian yang tinggi. Berangkat dari keunggulan pendekatan Bayesian, Sepercon tahun 2024 mengembangkan peta kendali C dengan pendekatan Bayesian. Dalam penelitiannya, ia menggunakan distribusi prior gamma untuk mengestimasi parameter lambda dari distribusi Poisson. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peta kendali C Bayesian memiliki performa yang lebih baik, yang ditunjukkan oleh nilai ARL yang optimal dibanding dengan metode klasik. Nilai ARL yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa peta kendali C Bayesian lebih sensitif dalam mendeteksi pergerakan kecil pada proses produksi. Penerapan peta kendali dengan pendekatan Bayesian bukan hal yang baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan keunggulannya. Sebagai contoh, Yanuar DKK 2021 menemukan bahwa peta kendali NP Bayesian lebih cepat dan sensitif dalam mendeteksi kondisi terkendali dibanding dengan metode klasik. Hasil serupa juga ditemukan oleh Lutfa pada peta kendali P Bayesian dan Wardantika 2019 pada peta kendali X bar Bayesian. Studi-studi ini terlihat jelas bahwa pendekatan Bayesian secara konsisten menawarkan performa yang lebih baik dalam mendeteksi. Meskipun demikian, penerapan peta kendali C dengan pendekatan Bayesian, khususnya untuk kasus jumlah cacat produk plywood masih belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian saya akan berfokus pada topik ini dengan judul Peta kendali C menggunakan pendekatan Bayesian pada pengendalian kualitas produk. Studi kasus data jumlah produk cacat plywood PT Sumber Geraha Sejahtera. Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini merupakan data jumlah produk cacat plywood atau kayu lapis di PT Sumber Beras Sejahtera yang diperoleh melalui proses pengamatan harian terhadap 400 unit produk setiap hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024. Data diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Pendekatan Bayesian yang digunakan yaitu menggunakan distribusi prior konjugat. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama akan mengkaji rumus batas-batas kendali peta kendali C menggunakan pendekatan Bayesian. Yang kedua, menerapkan peta kendali C klasik dan peta kendali C Bayesian dalam pengendalian kualitas. Membandingkan kinerja peta kendali C Bayesian dengan peta kendali C klasik berdasarkan nilai ARL. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai penerapan metode statistik dalam pengendalian kualitas, khususnya melalui penggunaan peta kendali C berbasis Bayesian. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama pengendalian kualitas statistik, peta kendali C, distribusi Poisson, distribusi gamma, pendekatan Bayesian, average run length, dan PT Sumber Beras Sejahtera. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada bagian metodologi penelitian ini akan dipaparkan sumber data, variabel penelitian, tahapan analisis, dan diagram Arel dalam penelitian ini. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Plywood, Metode Statistical Quality Control, dan Fault Mode and Effect Analysis atau FMEA oleh Sultan Arkana Zakira dan Katon Muhammad tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data jumlah plywood di PT Sumber Graciatra yang mengalami cacat. Adapun variabel yang digunakan adalah jumlah produk plywood yang mengalami cacat, di mana pengamatan dilakukan terhadap 400 sampel produk plywood per hari selama 25 hari kerja. Produk plywood yang diproduksi oleh PT Sumber Beras Sejahtera memiliki 4 jenis cacat, yaitu delaminasi core, delaminasi face robek, short core kurang panjang, dan short core kurang lebar. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, tahapan analisis secara teoritis, di mana langkah-langkahnya yaitu menentukan fungsi livelihood dari distribusi Poisson, menentukan distribusi prior, membentuk distribusi posterior, menghitung estimasi parameter lambda dari distribusi posterior, kemudian menyusun rumus batas kendali atas, garis tengah, dan batas kendali bawah pada peta kendali C Bayesian. Tahapan analisis yang kedua yaitu tahapan analisis data, yaitu yang pertama menginput data jumlah produk cacat plywood, kemudian menghitung batas kendali atas, garis tengah, dan batas kendali bawah pada peta kendali C klasik dan peta kendali C Bayesian. Kemudian membuat plot pada kedua peta kendali tersebut dan mengidentifikasi titik-titik data yang berada di luar kendali. Kemudian menghitung nilai ARL untuk kedua peta kendali, membandingkan kinerja berdasarkan nilai ARL yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan. Adapun diagram alir dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Yang terakhir,
Daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.